Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk Official. Ya, kali ini kita akan interview lagi dengan salah satu rekan dan sahabat saya yang luar biasa sekali. Iya. Baru pertama ketemu lagi, Mas. Iya. Ya, jadi saya kedatangan tamu orang yang jauh ini dari Jakarta. Kemudian alhamdulillah kita ini malam kedua ya. Kemarin sempat udah ketemu. Kedua, Ya, ketiga dong. enggak, kemarin maksudnya yang di sini di Semarang Oh, iya. nih ya. Oke, jadi kemarin kita udah ketemuan, ngobrol panjang lebar, dan kali ini spesial kita akan belajar banyak ya. Langsung saja, ini Bang Sani. Lengkapnya siapa, Bang? Nama Ahmad Sani. Ahmad Sani. Ya, oke. Jadi Bang Sani ini adalah salah satu praktisi kopi, boleh saya bilang kayak gitu. Kalau praktisi kopi sih kayaknya terlalu tinggi ya. Apa barista? Barista ya, cuma kalau Oke. praktisi kopi ya kalau ruang lingkupnya gua malu mungkin iya, tapi kalau ruang lingkupnya besar kayaknya udah fakta banyak yang lebih. Banyak lebih Cuma ya. tahu lah, Tahu lah, ya. nggak terlalu harus banyak sampai ke akar sampai datang. Tahu lah. Oke, baik ya. Ya, boleh lah sebagai ya di sini dia expert lah ya, karena berbicara dengan saya yang perihal kopi masih jauh lah gitu ya. Ya, nanti kita akan sharing-sharing berkaitan dengan banyak hal lah ya, terutama tentang kopi gitu. Karena saya melihat bahwa kopi ini dari hari ke hari trennya kok semakin naik gitu ya. Kemudian coffee shop itu juga menjamur ya. Nah, kalau itu sendiri bagaimana menurut Bang Sani? Apanya nih? Trennya dulu deh, tren kopinya dulu deh. Tanggapan saya terkait dengan menjamurnya gitu. Ya, Coffee shop banyak di kita gitu ya. Ya. Ya, banyak hal sih yang mempengaruhi. Pertama, orang sudah mulai tahu terkait dengan kopi, terutama ya specialty kopi ya. Maksudnya kopi yang fresh kita proses sendiri, digiling sendiri, terus disajikan ke konsumen. Itu udah mulai melek ke sana. Terus kalau gua lihat sih COVID itu justru kita kemarin tuh COVID ya. ya, COVID. Ya, syukur alhamdulillah Lebih kita, 2 tahun ya. kita sekarang udah diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah. Banyak mulai keluar kopi shop yang jualan di depan rumah lah, atau memang serius buka kopi, ngeluarin investasi gede buat kopi shop lah, atau bahkan kopi botolan diproduksi di rumah, dititip di warung-warung. Itu banyak, karena memang pilihannya ya gue usaha gitu. Ya, Salah ya. satunya ke situ. Ya salah satunya gimana, usaha apa ya, ternyata bisnis F&B atau bisnis kopi ini jadi salah satu pilihan untuk itu. Cukup seneng juga banyak kopi shop bermunculan karena jadi banyak pilihan. Kopi shop di sini terus nggak susah untuk nyari kopi. Berarti persaingannya otomatis semakin ketat dong ya. bisa dibilang begitu juga. Oke. Ya, jadi ya bisa jadi kebingungan, kemudian kayaknya kopi lagi asik nih ya gitu ya, lagi naik nih gitu. Kopi shop Terjun banyak di situ gitu. ya, jadi justru malah Anomali. positifnya jadi banyak Ya. pelaku, terus banyak pilihan, kita jadi banyak sos mau ngopi di mana gitu ya. Sekarang kan udah mulai dibuka lagi ya. Iya, benar. Jadi banyak pilihan, tinggal si kualitas kopi shop itunya sih punya ini nggak, punya kualitas atau experience yang dikasih ke kita. Ada pembeda nggak ya? Ya ada juga sih, walaupun nggak banyak yang buka betul. Iya. Nah, itu sering gitu ya. Ada aja sih. 1 tahun, 6 bulan gitu. Ya ada lah. Oke. Ya, jadi memang ya berarti ini terjadi di hampir seluruh Indonesia ya kali ya. Sepertinya begitu. Jakarta sendiri banyak
coffee shop lokal yang buka akhir-akhir ini. Terus kopi shop yang yang kecil atau memang kayak jualan di motor gitu ada. Oh iya, benar-benar ada. Di Tangerang itu Ya, ada pakai gitu ya. kopi motoran. Itu saya pernah ke sana tuh enak. Enak ya. Itu saya lupa dia PO-nya kapan. Sebelum atau lagi Covid ya. Tapi yang pasti itu punya ciri khas, terus punya Soli nyala nggak ya? Oh nyala. nyala ya. Punya pembeda yang akhirnya ya ternyata Laku ya. Dan harganya juga terjangkau ya. harga kompetitif lah. Kompetitif ya. Iya, dibandingkan dengan apa dulu. Ya, Itu yang menjamur. ya, Cabangnya banyak. kompetitif. Kompetitif. Murah juga ya tergantung dibandingin dengan harga yang Tetap bisa dinikmati lah ya pada ini. karena memang sejatinya gini Bang, saya nggak dan kita sepakat bahwa kopi itu nggak ada yang nggak enak. Nggak ada yang enak. Sorry, kopi itu Nggak ada yang salah. ada yang nggak enak. Oh nggak ada yang nggak enak. Semua kopi itu enak karena kopi akan menemukan penikmatnya. Misal nih kita di luar sana tuh, bukan di luar, termasuk kita juga. Ya. Ada yang komunitas kopi saset, komunitas kopi fresh yang gilingan, digiling. Nggak salah. Iya. Penikmat kopi saset kalau dia menikmati kopi itu ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah dibully, disuruh nggak usah pindah-pindah juga ya. Pindah, lu cobain kopi specialty kopi misalnya, atau lu cobain arabica atau robusta. Ya nggak juga, ya percuma juga. Kalau lu suka kopi saset terus gue suruh specialty kopi misal, terus lu nggak suka. Ya kan masalah selera kan. Pertama selera, yang kedua menyesuaikan budget, ya nggak sih? Iya. Bisa jadi ya. Gitu. Ya, ada juga yang kopi, gue minum kopi saset karena memang mungkin ada gula di situ mungkin. Akhirnya kok jadi nggak suka. Tapi sukanya kopi yang fresh, gilingnya dari biji nggak kelihatan gua giling. Atau bahkan ada yang suka giling sendiri. Lebih ke seninya juga gitu ya. Ada orang yang beli alat hand grinder sendiri ya. dia bikin di rumah, ceduh aja pakai air panas, selesai. Dibanding dengan kopi yang dibuatin orang misal. Itu sih. Jadi sampai dengan saat ini, bahkan sampai seterusnya, saya mungkin salah satu di bisnis ini sangat tidak setuju terhadap opini atau terhadap pernyataan bahwa kopi saset itu nggak enak, karena sejatinya kopi akan menemukan penikmatnya. Oke, itu salah satu. Kopi akan menemukan penikmatnya, dan kopi itu nggak ada yang nggak enak. Nggak ada. Kopi enak. Kopi nggak ada yang nggak enak. Balik lagi ke orangnya, cara menikmatinya ya. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari menjamurnya kafe, menjamurnya kopi shop. Boleh sambil ngerokok? Boleh. Mau nih? Boleh, nggak apa-apa. Dan seterusnya itu sebenarnya daya tariknya lebih kepada kopinya, tempat nongkrongnya, atau trennya sih. Beda-beda. Tergantung kebutuhan orang apa. Ada kopi shop yang munculin rasa kopinya. Kopinya pakai specialty kopi, grade yang paling bagus. Nyeduhnya bener, akhirnya kopinya, skill perkopiannya benar-benar ditunjukin enak. Terus harapannya orang setelah minum kopi terus balik lagi. Itu satu. Ada konsumen butuh ngobrol. Oh, barisannya cakep nih. Maksudnya cakep itu interaksinya enak. Personality hospitality-nya enak nih. Ngobrolnya enak, sharing terhadap kopi atau ya apapun itulah, ngobrol apapun itu. Ada yang orang sekarang butuh nongkrong. Bahkan ada beberapa coffee shop yang nyediain kayak space working
apa namanya tempat untuk belajar, mungkin untuk mahasiswa atau anak sekolah. Iya. Disediain ruangan, Working bersih, space ya. working space, terus ada internetnya, terus fokus itu udah banyak ya, tergantung apa segmen yang mau mereka ambil lah ya pada Ya. intinya. betul. Jadi- Ada yang atas minus sih, apa yang dia tonjolin itu aja, kualitas kopinya, tempatnya. Bicara kopi, dan kita biasanya udah tahu lah ya beberapa waktu sebelum kopi ini muncul booming seperti ini, itu kan juga banyak minuman-minuman lain yang booming juga, kayak misalnya boba, atau kalau yang kemarin es kepal Milo, sebelumnya lagi ada yang cappuccino cincau, ada lagi Thai tea. Nah sekarang kan udah permintaannya mulai redup, mulai turun gitu. Apakah kopi akan mengalami hal yang sama? Kalau turun kita nggak tahu ya ke depan seperti apa, tapi kalau dilihat kondisi sekarang kayaknya sih enggak, karena kopi itu udah jadi kebutuhan. Oke. Kalau ngomongin turun, kenapa nggak dari dulu? Itu ya Ya sebenarnya budaya kita juga budaya kopi kan sebenarnya dari dulu ya. kan gitu ya. Yang gua tahu sih kenapa turun, gua nggak ngomong brand-brand apa ya, misal kayak tadi yang lu sebutin, itu turun atau enggak, gue juga nggak bisa ngomong itu ya. Datanya nggak itu ya. Karena kenapa mungkin berkurang ya, kali ya kita sebutnya mungkin karena berkurang. Satu, experience ke penikmat atau ke konsumen itu cuma mungkin di awal doang kali. Oke. Jadi Jadi orang sekali ngerasa. ya ketika dia beli ternyata nggak ada experience, ini apa sih gitu. Kayak contoh misal boba, contoh ya misalkan es kepal Milo. Itu merek bukan sih? Boleh Ya, disebutin nggak sih? nggak apa-apa. Gitu ya. Dulu kan banyak tuh berjamur di Iya. jalan ada. Kok kenapa sekarang nggak ada sisa gerobaknya? Mungkin karena secara experience dari mulai rasa, ya ini tuh sama dengan gua dapetin di tempat ini. Oke. Terus kayak ya gini-gini aja. Gini-gini aja, nggak Mau bikin gua balik diapain lagi gitu ya. Orang datang beli, ketika dicobain, oh ya udah gitu. Terus kalau nextnya mau beli, ya kayak gitu juga kan. Beda dengan kopi bang. Iya. Kopi itu misal nih, Oke. kita suka kopi, contohnya kita udah suka kopi, contoh Arabica ya, misal kita kopi di kopi shop. Arabicanya misal dari daerah Gayo misal. Daerah Gayo tuh cenderung lebih asam misalnya, kopinya enak. Nah karena dia suka Gayo, dia suka kopi, dia akan mencari atau kemungkinan nyobain kopi Gayo di tempat yang lain. Oh. Berbeda ya nanti Iya, rasanya ya. Sama nggak sih? Oh, oke. Ada apa nih di kopi Gayo di kopi shop ini, itu satu. Kemudian bisa jadi di kopi shop itu, tapi misalnya gue pengen nyobain Arabica yang dari Bali misalnya. Oke. Oh iya. Atau gua datang lagi, gua akan beli yang Mandailing misalnya. Atau kopi dari Jawa misalnya. Kan ada banyak pilihan tuh. Iya. Itu yang bikin Experience itu beda Iya. setiap kali datang gitu ya. Iya, ada yang datang nyobain, ada yang datang emang gua udah suka sama satu kopi. Iya benar. Itu aja, dan menurut gua sih mudah-mudahan Tidak. akan terus akan terus ada pasarnya. Artinya kalau saya masuk di bisnis kopi nggak masalah dong ya. Maksudnya Nggak masalah. semoga terus panjang ini ya umurnya. Iyalah, terbuka lebar. Iya. Sorry, nanti suaranya agak dikerasin aja ya bang ya, biar mungkin nggak terlalu kecil itu. Ya. Siap. Kayaknya menjaga image ini ya. Gue masih kepikiran yang tadi 4 yang lupa. Produk, place, people, belum ingat aja. Padahal itu sering gue omongin. Iya, gua juga tuh, gua lupa. Lu juga sering ngomong itu kan? Oke. Iya, 4P itu sebenarnya aneh ya, materi dasar banget gitu ya. Marketing mix yang kita sebutnya biasanya. Iya. Tapi kalau dalam teori Kotler ya marketing mix gitu ya.
Oke, santai bang, santai bang. Ya. Oke, jadi sejauh ini sih yang menurut abang berarti semoga masih tetap panjang umur lah ya, dan mungkin belum Ingat tahu 24. Ntar dulu. Ingat 24. apa. Produk, Produk, proses, proses, place, people. people. Oh iya, produk. Orang tuh lihat itu. Ada beberapa coffee shop yang produknya yang dikencengin. Oke. Benar-benar disaring, benar-benar ditreat bahwa produk gue harus bagus. Oke. Even tempatnya biasa aja. Oke. Oh, benar-benar. Jadi yang dijual kualitas Kopi, produk. ya. Tapi yang lain nggak dia kurangin. Place. Ada yang jual tempat. Oke. Sorry. Ada beberapa coffee shop yang memang kopinya tuh biasa aja. Tapi dia punya kapasitas tempat duduk yang banyak, punya working space, internet gratis misalnya, atau live musik, tempat nongkrong, view-nya bagus di pegunungan atau itu yang dikencengin tapi produknya biasa. Ada yang milih people. Jadi ngobrol sama baristanya, apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Gimana si Dede, si kakak sehat? Ngobrol kopi. Oh ini loh Pak, kita punya kopi baru. Oh ini loh Pak. Ini rasanya. Jadi kayak semi edukasi gitu ya. Ya, jadi kayak ya orangnya kita orang ke situ tuh butuh ngobrol. Ada yang prosesnya experience baru kayak kita bikin sendiri atau bikinnya cepet. Ini proses ya. Prosesnya ada yang kopi coffee shop diproses dengan cara yang beragam kayak misalkan pakai mesin espresso atau memang manual brewnya ada banyak, bisa ada V60, ada Vietnam drip, sipon dan lain sebagainya. Terus bayarnya beraneka ragam, bisa pakai tunai, bisa pakai ada yang cuma tunai doang yang dia banyak lah. Kayak di Klaten apa di Jogja gitu saya lupa. Mas Pepeng ini kopi itu keren tuh. Di mana? Di kalau nggak salah di Jogja, kalau nggak salah Namanya tadi? Klinik Kopi. Oh, Klinik. Nanti di search Klinik Kopi. Siap. Itu orang gue sih belum sampean, mudah-mudahan ntar gue kesana. Mudah-mudahan ngobrol, gue lihat di YouTube tuh ngobrolnya asik aja gitu. Mas Pepeng tuh ngobrol yang dia tonjolin ya produk dia enak yang dia buat. Nah, terus dia tuh humble, People-nya ya. diajak ngomong, People-nya ya. mungkin nggak ngerti ya place-nya di mana, terus prosesnya gimana, tapi sisi bagusnya atau yang gua salut banget sama Klinik Kopi sama Mas Pepeng tuh orangnya maksudnya dia bisa melakukan pendekatan ke konsumen dengan cara itu gitu sih. Tapi gua belum pernah sana. Belum pernah ya? Gua udah bisa. Gua pikir udah nyangka. Karena kemarin habis dari Klaten ya. Tak pikir belum sempat. belum sempat ya. Oke. Mudah-mudahan. Ya. Terus kalau kopi itu gimana ya sebenarnya klasifikasinya apa ya? Semacam lebih ke kalau 4P tadi itu lebih ke proses gitu ya, itu sebenarnya lebih ke seperti apa Bang? Produk dong. Klasifikasi kopi maksudnya apa nih? Maksudnya ya orang itu menikmati kopi berdasarkan apanya sih gitu ya, jenisnya kah ya? Atau experience kopi A, kopi B, kopi C gitu. Oh maksud lu jenis-jenis kopi? Kalau yang sejauh gua pelajari ya, yang sedikit gua pelajari, kopi itu ada banyak macamnya, varietasnya banyak. Tapi yang paling dikerucutin lagi jadi 4 baru. Ada Arabica, ada Robusta, Excelsa, sama Liberica. Arabica, Robusta, Liberica, sama Excelsa. Yang paling banyak di kita, yang kita kenal ada Arabica dan Robusta. Arabica itu cenderung asam. Asamnya Arabica ya.
kasta tertingginya ada specialty coffee. Kalau robusta dia cenderung bitter, nati, terus chocolatey. Dia tuh kasta atau kualitas tertingginya ada di fine robusta. Kalau dibilang mana yang lebih enak, ya kembali lagi ke selera sih. Lu suka apa? Kalau gua pribadi, misal gua suka arabica karena lebih asam, tingkat KPI-nya dikit misal. Jadi Gua suka robusta. Robusta lebih bitter, KPI-nya tinggi. Asamnya Dibanding arabica ya. Ketika minum jadi lebih melek, jadi lebih gitu ya. tergantung kalau dari Dan jujur kalau gua arabica memang agak sakit perut sih seringnya. Mungkin asam lambungnya cepet naik kali. tapi menurut kalau gua ya, gua cocok ke Arabica ya. dibanding robusta karena kayak rasa ya, gue bisa dapetin tes kayak sweet, kayak jeruk misalnya, terus ada rasa nangka, ada rasa strawberry, terus ada pisang, ya banyak. Itu tuh yang jadi alasan gua sampai dengan saat ini